Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama aku Kurnia Sutatya Malase, aku mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video aku kali ini, aku akan mensimulasikan atau memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya membangun jaringan client server pada komputer. Nah, sama halnya dengan video aku sebelumnya atau di mana tutorial membangun jaringan peer-to-peer, di dalam membangun jaringan client server ini kita juga membutuhkan beberapa perangkat penunjang. Di antaranya ialah kita membutuhkan kabel UTP, kemudian 2 buah laptop, dan kita juga membutuhkan 2 aplikasi tambahan. Nah, aplikasi yang digunakan ialah FileZilla. Nah, aplikasi FileZilla ini ada 2 jenis, yaitu aplikasi FileZilla server untuk komputer yang berperan sebagai server. Kemudian ada aplikasi file client yang mana berfungsi untuk komputer yang berperan sebagai client. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan di dalam membangun jaringan client server ini adalah kita perlu melakukan setting IP pada masing-masing PC. Kemudian kita juga perlu melakukan yang namanya pemasangan kabel UTP. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat menonton video sebelumnya, di dalam video tersebut aku sudah memberikan tutorial bagaimana caranya memasang kabel UTP, kemudian bagaimana caranya melakukan setting IP address pada masing-masing PC. Nah, link tutorial sudah aku letakkan, aku tulis di deskripsi. Teman-teman yang belum sempat menonton, silakan dulu ditonton supaya lebih paham di dalam melaksanakan atau mempraktekkan tutorial ini nantinya. Terima kasih. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita login terlebih dahulu pada aplikasi FileZilla Server yang sudah kita install. Kemudian kita klik bagian icon bergambar manusia di halaman atas. Nah, pada halaman ini kita akan diarahkan untuk membuat user atau account. Teman-teman bisa menambahkan user atau nama yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan Kurnia. Kemudian klik OK. Setelah mengklik OK, di sini kita juga bisa menambahkan password. Nah, password di sini bersifat opsional, artinya teman-teman bisa menambahkan ataupun tidak. Di sini saya akan menambahkan password. Nah, setelah kita menambahkan password dan juga account, di sini kita akan menambahkan folders, yaitu di bagian share folders. Klik bagian share folders, kemudian klik add. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk memilih file yang ingin dibagikan kepada klien. Di sini saya akan memilih file terlebih dahulu di bagian data D. Nah, file yang ingin saya bagikan kepada klien adalah materi pertemuan yang kelima. Kemudian saya klik OK. Nah, teman-teman, sebagai komputer server, kita di sini juga diberikan hak untuk mengatur atau menentukan hak akses bagi klien, seperti membaca, menulis, bahkan menciptakan file atau mengubah file tersebut. Di sini saya akan memilih read, write, append, dan juga mencentang bagian create. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, pada bagian atas halaman FileZilla Server ini terdapat tulisan edit, kemudian kita klik. Selanjutnya klik settings.
Nah, kita akan diarahkan pada halaman ini. Pada halaman ini kita klik bagian security settings. Setelah itu kita harus menonaktifkan bagian yang sudah tercentang tersebut. Kita nonaktifkan bagian block incoming server to server transfer. Selanjutnya ialah block outgoing server to server transfer. Kita nonaktifkan. Setelah kita nonaktifkan, kita klik OK. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita telah selesai melakukan pembuatan account dan juga sudah siap membagikan folders yang ingin kita bagikan kepada klien. Selanjutnya, kita akan masuk di dalam komputer klien. Nah, pada komputer klien ini kita akan melakukan upload file atau mendownload file. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini ialah kita harus membuka aplikasi FileZilla Client. Nah, pada tampilan ini kita akan memasukkan IP address yang telah kita buat sebelumnya di komputer server. Hal ini bertujuan supaya file yang telah di-share oleh komputer server tersebut dapat kita akses atau tidak. Kita masukkan terlebih dahulu IP address dari komputer server, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita masukkan username yang telah kita buat tadi, yaitu Kurnia. Kita masukkan juga passwordnya, dan port secara default kita pilih 21. Kemudian kita klik Quick Connect. Nah, jika di bawah ini sudah muncul status directory listing successful, itu artinya komputer server sudah terhubung dengan baik. Nah, di sini pada halaman ini terdapat dua site, yaitu local site dan remote site. Local site ini merupakan kumpulan file atau data-data yang terdapat pada komputer klien sedang kita gunakan saat ini, dan untuk bagian remote site ini merupakan data-data atau file yang berasal dari komputer server. Nah, di sini kita akan mencoba apakah kita dapat mengupload atau mendownload file baik dari komputer server maupun dari komputer klien. Di sini saya akan mencoba untuk mendownload file dari komputer server ke komputer klien atau dari remote site ke local site. Kita klik download. Sedang proses. Nah, di sini sudah muncul status bahwa yang menyatakan bahwa file transfer successful. Artinya, file yang kita download dari komputer server menuju komputer klien ini sudah berhasil terdownload. Di sini bisa kita lihat di bawah ini sudah muncul hasil dari download file dari komputer server, yaitu screen recording. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengupload file atau data dari komputer klien ke komputer server. Kita pilih bagian, kita pilih data format jawaban lembar kerja. Kita up. Nah, di sini sudah muncul status bahwasanya file transfer successful. Itu artinya data atau file yang telah kita up tadi sudah berhasil
ter-up di bagian read mode site. Kita akan mengecek apakah sudah atau belum. Nah, di bagian sini sudah terdapat format jawaban lembar kerja evaluasi. Demikianlah simulasi dari saya bagaimana caranya membangun jaringan client server. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.